Saya akan presentasi terkait pembubaran ormas, terutama dalam konteks setelah terjadi rentetan tindak kekerasan di Cikesik dan di Temanggung, di mana Presiden SBY memerintahkan aparat penegak hukum untuk mencari jalan yang sah atau legal untuk membubarkan ormas. Nah, disinilah titik permasalahan yang ingin saya angkat dalam presentasi ini. Pertama, diperlukan pemahaman tentang Undang-Undang Ormas itu sendiri. Bagaimana pembubaran yang diatur dalam Undang-Undang Ormas itu berseberangan atau bertentangan dengan kemerdekaan berserikat berkumpul yang dijamin oleh konstitusi kita. Karena di Undang-Undang Ormas proses pembubarannya tidak perlu lewat proses peradilan, tapi bisa sepihak oleh pemerintah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konsep ormas itu sendiri. Ormas singkatan dari organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan judul undang-undangnya. Banyak orang salah kaprah menyangka ormas itu organisasi massa. Jadi ormas adalah organisasi kemasyarakatan. Apa sebetulnya makhluk ormas ini sendiri? Ormas sebetulnya lebih bisa kita sebut sebagai makhluk politik dibanding makhluk hukum, karena lahir dalam situasi politik tertentu yang represif di rezim Orde Baru, dan tujuan politik tertentu yaitu untuk mengontrol atau mengendalikan organisasi kemasyarakatan yang ada pada saat itu. Sebetulnya ada satu kesalahan logika yang sangat mendasar dari cara berpikir pemerintah maupun DPR dalam persoalan ini. Seolah-olah untuk menyelesaikan maraknya tindak kekerasan yang dilakukan berbagai ormas, perlu terlebih dahulu ada revisi Undang-Undang Ormas. Padahal penindakan terhadap tindak kriminal yang dilakukan berbagai ormas tersebut sudah lebih dari cukup dengan adanya KUHP. Dalam banyak kesempatan, bahkan sudah lebih dari cukup bukti yang ada untuk menindak berbagai pelaku kriminal tersebut. Seringkali ada bukti rekaman yang bahkan ditayangkan di TV, menggambarkan para anggota ormas yang melakukan tindak kekerasan secara nyata, namun tidak juga ditindak oleh para penegak hukum. Jadi masalahnya sama sekali tidak ada kaitan dengan revisi Undang-Undang Ormas. Logika ini sebetulnya sama saja dengan mengatakan bahwa untuk menindak copet di atas bus kota, perlu merevisi Undang-Undang Lalu Lintas. Padahal copet yang jelas terbukti melakukan tindak kriminal tentunya bisa ditindak dengan KUHP. Masalahnya adalah mau atau tidaknya penegak hukum, dalam hal ini polisi, untuk melakukan penindakan tegas tersebut. Jangan sampai malah ada kesan yang timbul bahwa polisi membiarkan atau bahkan mendukung tindak kekerasan ormas tersebut. Nah, saya akan cerita dulu tentang Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas ini lahir tahun 85 dengan semangat kontrol dan represi khas rezim Orde Baru. Dalam berbagai aturan pasalnya, kental sekali semangat untuk mengontrol dinamika organisasi kemasyarakatan yang semakin marak saat itu. Salah satu upaya kontrol yang diterapkan oleh Undang-Undang Ormas adalah konsep wadah tunggal. Jadi dengan konsep ini, Undang-Undang Ormas berupaya menempatkan satu kelompok yang dianggap sejenis dalam satu wadah yang sah, sehingga hanya ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok. Selain mencoba menerapkan konsep wadah tunggal, Undang-Undang Ormas juga memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif. Paling tidak ada 5 jalan di mana Undang-Undang Ormas bisa membuat pemerintah bisa membekukan atau membubarkan ormas. Pertama, bila ormas tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, bila dianggap mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bila menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah. Keempat, bila memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa. Kelima, ormas juga dapat dibubarkan bila dianggap mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme, serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini terutama yang kelima ini sangat luas ya, ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pada dasarnya pemerintah bisa secara sepihak membubarkan suatu ormas tanpa perlu proses pengadilan, dan ini kan bertentangan dengan konsep negara hukum. Nah, hal ini membuka peluang kesewenang-wenangan yang membahayakan bagi kebebasan berserikat berkumpul. Dengan Undang-Undang Ormas ini, dinamika organisasi masyarakat sipil sebetulnya berada dalam ancaman serius. Di dalam konteks organisasi sosial ya, di yayasan, perkumpulan, ormas, yang paling maju dalam hal pembubaran adalah Undang-Undang Yayasan. Karena di Undang-Undang Yayasan, dia dibentuk pasca reformasi ya, diatur pembubaran paksa yayasan hanya mungkin dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, tapi ormas kan dilahirkan dalam konteks yang berbeda di rezim Orde Baru yang represif.
Persoalan ormas jadi jauh lebih kompleks karena ormas bukanlah suatu badan hukum seperti yayasan atau perkumpulan. Ormas hanyalah suatu status yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri dalam wujud surat keterangan terdaftar. Kalau dia bukan badan hukum, lantas apanya yang mau dibubarkan sebetulnya? Jadi kita saat ini terbelenggu dalam kerancuan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Ormas. Undang-undang ini dilahirkan dengan lebih banyak alasan politis dibandingkan dengan alasan hukum. Sudah saatnya Undang-Undang Ormas dan segenap peraturan turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sikap pemerintah dan DPR yang bersepakat untuk mendorong revisi Undang-Undang Ormas ini tidak tepat. Nah, lalu bagaimana mengatur sekumpulan orang? Untuk mengatur sekumpulan orang, kita perlu kembali pada pengaturan yang benar, yaitu perkumpulan. Sampai saat ini, Badan Hukum Perkumpulan masih diatur dalam Statsblad tahun 1870 nomor 64 tentang perkumpulan berbadan hukum. Saat ini masih dalam bentuk RUU, ada di Departemen Hukum dan HAM. Lalu bagaimana menyikapi keberadaan berbagai organisasi yang nyata-nyata sudah meresahkan masyarakat karena melakukan berbagai tindak kekerasan? Dengan KUHP sebetulnya sudah sangat cukup bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan ataupun yang memerintahkan kekerasan tersebut. Tidak ada alasan bahwa untuk menindak kekerasan tersebut menunggu revisi Undang-Undang Ormas, seperti yang seolah-olah dikesankan rapat gabungan pemerintah dan DPR pada Agustus 2010. Berbicara tentang pembubaran, juga perlu ingat bahwa organisasi itu isinya orang. Jadi kalaupun suatu ormas dibubarkan tanpa menindak orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ataupun yang memerintahkan, maka pembubaran itu akan sia-sia. Terlebih lagi dalam praktek pendaftaran ormas, mereka bisa saja langsung mendaftarkan ulang SKT baru dengan nama lain keesokan harinya setelah dibubarkan. Jadi kalau tidak ditindak orang-orangnya nggak signifikan buat apa dibubarkan organisasinya, tapi orang-orangnya tidak ditindak. Justru pembubaran penting, tapi lebih penting lagi pelaku kriminal dan yang memerintahkan ditindak oleh aparat penegak hukum. Namun jalan pembubaran tetap harus dimungkinkan, karena kebebasan berserikat juga bukan tanpa batas. Suatu organisasi yang terbukti mengorganisir suatu tindak kriminal haruslah bisa dibubarkan. Pembubaran yang diharapkan tentunya pembubaran melalui proses peradilan yang berimbang. Nah, untuk ini perlu ada pembenahan kerangka hukum tadi. Undang-Undang Ormas perlu dicabut, Undang-Undang Perkumpulan perlu direalisasikan, kemudian ada beberapa peraturan lain yang harus memberikan kewenangan pada kejaksaan untuk bisa menuntut pembubaran atas nama kepentingan umum. Ya, tentunya revisi ini harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan juga kesenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan. Jadi definisi ketertiban umum maupun ketentraman umum itu sebisa mungkin dijelaskan sehingga tidak jadi pasal karet. Kemudian pihak yang dituntut atau organisasi yang dibubarkan harus diberi kesempatan untuk membela dirinya di muka pengadilan. Nah, tentu proses itu kan perlu waktu. Sementara proses pembenahan itu berlangsung, aparat penegak hukum harus memprioritaskan yang tadi, harus memprioritaskan untuk menangkap dan membawa para pelaku kejahatan ataupun pihak yang memerintahkan kejahatan itu ke muka pengadilan. Prinsip untuk membubarkan atau organisasi harus selalu lewat pengadilan. Pilihan untuk membubarkan organisasi dengan instrumen Undang-Undang Ormas bukan pilihan yang baik. Menggunakan Undang-Undang Ormas untuk pembubaran sepihak seperti membangunkan macan tidur. Hari ini giliran mereka dibubarkan, esok lusa bisa jadi kita.